paling pertama hadir, kemudian kelompok 1, kelompok 2 udah pada hadir, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, 10, 11, 12. Coba teman-teman diingatkan kembali teman-teman yang lain di kelompoknya masing-masing untuk bisa mengikuti klasikal kali ini karena alhamdulillah pemateri kita Kang Taufik sudah hadir di sini. Insya Allah. Dan teman-teman pada kesempatan kali ini insya Allah sebelum kita memulai materi baru ya, insya Allah nanti akan ada review terlebih dahulu, kemudian nanti di akhir akan ada eh, sambutan insya Allah dari Ketua LBB. Maka dari itu teman-teman diusahakan untuk selalu stay dan ingatkan teman-teman yang lain untuk bisa hadir di Zoom kali ini. Ada sebelum kita mulai, ada yang bersedia untuk tilawah barangkali dari teman-teman. Kelompok 1, kelompok 2, ada yang kelompok 3 dan yang lain-lainnya. Ada yang bersedia untuk tilawah perwakilan dari seluruh wardi yang hadir atau saya tunjuk. Ada yang bersedia sebelum ditunjuk? Sepertinya masih pada itu ya. Gimana dari Awardi? Seluruh Awardi ini ada yang bersedia untuk tilawah? Sebelum kita mulai, biar kegiatan Zoom kali ini lebih berkah. Kang Lukman barangkali dari kelompok 8 atau dari Akhwat boleh. Oh, Kang Lukman lagi di jalan ya. Yang lain barangkali ada yang bersedia sebelum kita mulai ke acara inti. Akhwat atau Ikhwan barangkali. Atau dari kakak Fasil boleh yang bersedia untuk tilawah. Tunjuk aja. Baik. Gina, Fasil kita barangkali bersedia untuk tilawah. Baik. Oke, dari Awardi saja ya. Gimana ini para Awardi yang sudah hadir? Ada yang bersedia? Saya acak aja ya.
Teh Arum. Monggo, ayo. Siapa nih? Tarum? Ada? Ini pada ada nggak orangnya? Cek. Halo. Suaranya mana? Ada teh, katanya. Ya mungkin Dina bisa suaranya ini ada teman-temannya nggak di sini? Iya nih. Ini teman-teman sebelumnya Cek dulu nih. cek sound. Ada Kang? Oke. Cek sound. Cek sound. Ada. Oke. Supaya lebih afdol juga, balik teman-teman yang bisa on cam, silahkan on cam biar lebih afdol. Oke, dari yang sudah mengisi chat, hadir, ada yang siap untuk tilawah? Yang udah standby di depan laptopnya, di depan HP-nya. Monggo, siapa yang mau tilawah? Teh Fatimah, bisa? Dari kelompok langsung angkat 11. tangan aja kalau partisipan unmute. Yo, yang mau diangkat tangan. Sampai Adi. Teh Melan mau? Teh Krisda? Terus ada siapa lagi nih? Halo. Ini Kang Ijan, mana Kang Ijan? pada Kang ngantuk Ijan aja. bagaimana ya teman-teman? Alhamdulillah ini udah 92 orang. Kang Ijan aja, Kang Ijan. Ijan boleh, Kang Ijan hadir. Oh iya teh, siap. Insyaallah. Monggo, Kang. Enggak. Nanti saya ulangi lagi, insya Allah pada kesempatan kali ini rundown kita pertama kita akan review. Nanti terlebih dahulu dari teman-teman barangkali materi-materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Kang Taufik, barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Kemudian nanti akan ada materi baru, yaitu blok terakhir, 2 blok terakhir dari BMC, yaitu PPU dan sama constructor. Dan nanti setelah itu akan ada review dari awal sampai akhir. Kemudian nanti di akhir akan ada sambutan dari Ketua LBB Kang Indra. Atau yang mewakili. Sebelum kita mulai rundown semua tersebut, mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan Al-Quran tilawah yang akan disampaikan oleh Kang Ijan dari kelompok 6. Mangga Kang Ijan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-azim al-jabbar al-mutakabbir
المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lantunan tilawah ayat suci Al-Quran sudah dikumandangkan. Teman-teman, semoga keberkahannya tersampaikan khusus untuk yang membacanya, umumnya untuk kita semua yang mengikuti Zoom meeting kali ini. Nah, teman-teman, kita menginjak pada acara yang inti, yaitu sebelum ke materi baru mungkin ya. Di sini sudah hadir kan Kak Taufik, pemateri kita. Barangkali dari teman-teman nih, dari teman-teman dari materi-materi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Kang Taufik, kemudian dari BMC yang teman-teman udah kerjakan, barangkali ada yang teman-teman bingungkan gitu, atau yang ingin disampaikan, ditanyakan, mangga boleh di kolom chat atau boleh raise hand untuk mempresentasikannya, boleh. Sebelum nanti kita lanjut ke materi baru. Nanti akan langsung ditanggapi oleh Kang Taufik. Seperti itu dulu ya mungkin ya Kang Taufik. Mangga. Ya. Mangga. Mangga dari teman-teman. Ya, juga Ginar udah beberapa kali nanya ke saya, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Udah saya jawab juga. Moga kalau teman-teman punya pertanyaan yang mungkin teman-teman belum bingung seperti itu, atau ketika teman-teman mengerjakan BMC-nya masih ada kesukaran atau kesulitan untuk memahami, boleh juga diskusi. Mungkin kita di awal diskusi dulu aja nggak apa-apa. Ya. Itu dari teman-teman, mangga. Sebelum kita mulai ke blok yang baru, materi yang baru, dari materi-materi kemarin ya mungkin teman-teman bingung, ingin ditanyakan, boleh. Ada ini enggak? Ada Oriza, kemudian 4 orang ya. Oriza, kemudian Salsabila, kemudian Oriza hadir. ya, Lihat. kemudian siapa nih ya, Zahira Collection teh. Mau siapa dulu? Mau Oriza. Oriza mau ditampilin dulu, dipresentasiin ya. Coba ya, saya tampilin. Bantu dari sini. Oh ini Cynthia. Cynthia-nya udah ready belum? Coba yang Oriza itu. Nah, ada ya. Di sini sudah disiapkan BMC, salah satunya dari Salsabila, kemudian dari Cynthia, kemudian dari siapa ini? Zahira ya. Enggak nih Oriza nih, boleh dipresentasiin nih. Atau teman-teman mau langsung presentasi boleh. Bentar enggaknya nih, mau pengada Kang Taufik, jadi bisa tahu ya. Silakan Oriza. Oriza Satipa hadir. Hadir Kang. Cek suaranya kedengeran. Masuk. Oriza Satipa hadir. Hadir, alhamdulillah. Boleh dipresentasiin teh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan mencoba mempresentasikan PMC saya yang mungkin belum selesai ya, tentang 2 blok lagi. Judul atau ide usaha saya itu Citizen. Punten Teh Dinar boleh di Zoom? Di Zoom ya? Saya nggak kelihatan. Di present aja, di present Dinar, itu di ujung kanan. Ini? Present di atas ujung kanan. Nah, Iya. Nggak siap, kayak siap. tutupan. Oke. Oke, dari pertama itu customer segment ya. Iya. Saya lihat juga di punya saya sendiri. Biar nggak. Mana nih? Entertainment. Bisnis model kan. Sebentar ya. Oh, ini. Yang customer segment itu, jadi Citizen ini adalah suatu aplikasi yang insya Allah nantinya akan dibuat. Fungsinya itu adalah sebagai tools untuk mereport suatu pelanggaran di fasilitas umum, dan nanti setelah direport, nanti kita bisa tahu lokasinya di mana, dan setelah kita tahu lokasinya di mana, kita bisa tahu juga misalkan contohnya parkir sembarangan, nanti kita scan pakai kamera smartphone kita, nanti kita dapat plat nomornya, terus dari situ juga kita bakal tahu spesifikasi kendaraannya. Nah, nanti dari situ kita report, nanti akibatnya dari si pelanggar ini dapat branding yang kurang baik gitu. Jadi ada kayak rating buat orang ini kayak brandingnya kurang baik terhadap fasilitas umum gitu. Nah, untuk customer segment tentu yang menjadi sasaran adalah semua orang, baik itu perempuan ataupun laki-laki yang rentang umurnya itu 12 sampai 60 tahun. Dan otomatis mereka itu harus minimal bisa mengoperasikan gadget mereka dengan baik ya. Setelah itu mereka juga pengguna public facilities atau pengguna fasilitas publik, dan mereka juga memiliki kendaraan. Dan biasanya mereka ini karena kendaraan ini biasanya bukan adanya ya, jadi lebih padatnya itu kan di kayak perkotaan, terus juga ya apalagi di Jakarta contohnya. Nah, untuk yang kedua yaitu value proposition ya. Value proposition-nya itu tentu kita itu ingin menyediakan suatu aplikasi yang dapat mereport suatu pelanggaran lalu lintas atau fasilitas publik dengan image detection tadi. Dan setelah itu kita juga ingin memberikan value bahwa setelah kita bisa mereport, nanti ke depannya kita pengen mereka itu sadar bahwa kita itu harus bisa patuh terhadap patuh terhadap protokol menggunakan fasilitas publik gitu. Karena itu kita menyampaikan value-value tersebut. Selanjutnya adalah channelnya ya. Channel dulu ya. Kalau secara channel, untuk di communication-nya kita itu pakai sosial media, karena basisnya itu app mobile, jadi tentu kita seringnya pakai sosial media, website, atau platform-platform digital lainnya. Secara distribusinya, karena kita mobile apps-nya, kita inginnya
karena pengen diakses sama semua orang, kita pakainya cloud-based apps gitu. Nah, ini bisa diaksesnya di App Store ya, Play Store lah contohnya. Untuk sellingnya sendiri kita insya Allah pengennya dalam bentuk premium atau beta version ya, biar nanti ada misalkan dapat feedback dari customer, kita bisa memperbaiki versi-versi yang baru dengan fitur-fitur yang baru lagi. Untuk feedbacknya, kita menyediakan feedback setelah after sale phase ya. Jadi kayak misalkan setelah customer menggunakan, nanti kita kayak ada checkbox, jadi kita atau enggak rating kayak red star rated gitu. Gimana sih perasaan customer setelah menggunakan produk kita gitu. Untuk customer relationship-nya sendiri, tentu kita membuka kolaborasi dengan customer, contohnya dengan feedback tadi ya, dan juga kita inginnya tuh personal assistance, karena kita pengen customer merasa, karena kita ingin mendengar customer dan ingin memenuhi apa yang customer butuhkan. Untuk kayak activities-nya, kita itu karena ini image detection, kita pengennya menggunakan model machine learning, terus juga dengan mobile apps framework, dan juga database sistem ya untuk cloud-nya, dan digital literasinya juga kita pengen menampilkan biar mereka juga tahu cara penggunaan tools-nya, UI UX-nya yang semoga lebih sederhana nanti dalam pembuatannya. Lalu key resource-nya itu tentu ada dari developer dan juga literatur ya, teknologi literatur. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di sini di kayak activities, kayak resource ataupun BMC saya gitu. Nah, untuk key partners, insya Allah kalau jadi ini ya tentu dapat modal dari venture capital pengennya. Terus ya developer community kita juga pengen menjalin hubungan dengan mereka, terus online media dan ya government-nya juga polisi gitu. Mungkin segitu saja. Oke, makasih Oriza, idenya unik sekali. Terima kasih idenya. Iya. Oke, namun saya ada beberapa pertanyaan buat Oriza gitu ya. Yang pertama, jadi apa ya? Ini tuh kayak apa ya? Kayak aplikasi untuk ngehujat netizen bukan sih? Jadi apa kita bisa ngupload pelanggaran traffic maupun pelanggaran public facility, kemudian dipoto di-upload di aplikasi tersebut, kemudian pengguna lain bisa komen seperti itu bukan, Oriza? Masih di mute, Oriza. Masih mute, Oriza, masih mute. Oh, masih mute, bentar. Di sini kayaknya. Oriza. Silakan, Oriza. Makasih Teh. Bukan sih Kang, jadi kayak kita itu menyediakan aplikasinya itu bisa misalkan ada pelanggaran nih, kita bisa deteksi plat nomornya, nanti kita report di ada tagsnya ya, pelanggarannya apa, terus setelah itu juga kita dapatkan spesifikasi kendaraannya, nanti kita kalau bisa bekerja sama dengan pengguna lain gitu, kalau di cloud gitu, kalau misalnya udah banyak sekali yang menggunakan, otomatis kan banyak yang kita meng-subscribe sama app ini kan, jadi kayak banyak pengguna gitu. Misalkan ada pengguna satu, oh ini ada pelanggaran di detect, terus kita upload di apps itu, terus nanti mereka itu bakal tahu itu tempatnya di mana. Terus kalau misalkan ada orang yang kayaknya ini kendaraan saya deh, baru mereka menyampai gitu, datengin gitu. Nah, untuk bukan menghujat sih Kang, jadi kayak gitu, kayak report aja gitu. Oke. Mungkin iya sih, mungkin belum terlalu jelas ya Kang penjabarannya. Ya nggak apa-apa. Saya lagi membayangkan kalau saya jadi ini ya, jadi usernya gitu. Oke, kalau saya download aplikasi ini, kemudian kira-kira
Keuntungan buat saya apa, Argiza? Usernya Apa? dapat apa? Servisnya dapat apa? Kalau untuk user sendiri kan kita itu jadi apa ya? Ya pertama kalau misalkan kita nggak nyaman nih sama kondisi yang pelanggaran ini, kita bisa report. Yang kedua, kita juga ke depan ya kalau misalkan bisa gitu ya, kayak misalnya udah report terus kita divalidasi, oh ya benar emang itu bukan hoax gitu, nanti kita kayak dapat poin nanti di apa kayak Shopee Point aja gitu kayak dapat poin terus nanti dapat benefitnya bisa ditukar sama misalkan ada fitur kita yang ada premium cuma kita nggak mau keluar duit gitu jadi ditukar sama poin itu gitu. Oke. Ya nggak apa. Ya nanti ide awalnya bagus, mungkin nanti perlu diper gitu ya, diperdalam. Oriza bisa ngobrol sama teman-teman yang lain kira-kira ideas ini biar lebih actionable kira-kira seperti apa bentuknya seperti ya. Jadi itu yang pertama saya menghargai idenya kayak unik banget, nggak kepikiran juga sama saya ada itu. Kemudian yang kedua tadi kalau ngomong tentang customer segment tadi kayak masih terlalu diverse gitu. Oriza masih terlalu luas. Apalagi 12 sampai 60 tahun gitu kan jauh banget gitu ya. Apalagi tadi ditambah mereka adalah pengguna fasilitas umum dan yang punya kendaraan gitu ya. Sementara kalau 12 tahun itu kan mereka tuh belum punya gitu, nggak boleh gitu ya. Nah, nanti mungkin perlu dikhususkan kira-kira segmentasi yang paling tepat itu. Mungkin kalau bisa jalan-jalan itu ya, yang orang yang banyak menggunakan publik umum itu siapa sih? Apakah perempuan atau laki-laki? Itu kayaknya ada perbedaan mungkin dan kalau lebih detail lagi mereka itu berapa umurnya gitu ya. Jadi mungkin kalau saran saya tadi terlalu diverse, gapnya terlalu besar, tapi mungkin nanti Oriza bisa lebih mengkonkretkan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ini sih kalau teman-teman tahu ya, kalau teman-teman pengguna Twitter atau pengguna IG itu ada sebuah akun ya, mohon maaf namanya agak kasar, parkir lu bangsat gitu ya. Parkir lu bangsat ya. Jadi isinya itu akun-akun nge-repost orang di jalan, di parkiran, motoin mobil yang parkirnya gak benar, terus diposting di akun IG tersebut, terus dihujat oleh netizen. Di itu ramai banget gitu ya, langsung komen sampai akhirnya tuh orang yang punya baju juga tahu dan langsung ngebenerin gitu ya. Itu jadi simple way untuk untuk dalam tanda kutip menghukum gitu ya secara sosial terkait kelakuan orang yang nggak punya etika di umum seperti itu. Itu mungkin nanti kalau Oriza pas validasi gitu ya tanyain, kalau cara kamu ngasih tahu cara kalau kamu pengen ngasih tahu terhadap pelanggaran umum, kamu pengen caranya dengan gimana gitu ya? Oh, saya lihat story Instagram, saya di sini. Oke, kalau kamu ada aplikasi yang khusus tersebut, kamu mau pakai nggak gitu? Coba nanti dicoba nanti diperdalam aja gitu, Oriza. Tapi idenya unik dan nggak kepikiran sama saya juga sih, keren banget gitu. Terima kasih Oriza. Satu lagi ya. Dari Oriza udah ya. Selanjutnya salah satu dari award juga akan kita tampilkan dari Cynthia. Hadir Cynthia? Satu lagi ya dari Cynthia. Satu lagi Cynthia hadir. Cynthia. Cynthia adakah? Ada. Cynthia dari kelompok 3. Hadir. Belum merespon. Adakah? Enggak. Halo Cynthia. Belum respon Teh Dinar atau mau yang lain aja ditampilin ya? Boleh. Krisda ada Krisda? Krisda ada tuh. Ada ya. Krisda aja. Iya punten, lagi jaga boleh. Cynthia ya? Oh itu ada. Oh Cynthia boleh, ada. Cynthia? Ya. Iya. Mangga Teh Cynthia sambil dipresentasikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia dari Universitas Pajajaran, dari kelompok 3 Kang Ilyas. Nah, untuk nama usaha sebenarnya sudah ada usahanya, namanya itu popstatic.id. Nanti buat teman-teman semua yang penasaran, bisa banget langsung cek Instagramnya popstatic.id. Nah, untuk key partnersnya di sini kita ada Instagramnya juga, ada marketplace, Twitter, Shopee, sama Tokopedia. Untuk Instagram, Twitter, Shopee, sama Tokopedia semuanya sama, namanya popstatic.id. Sedangkan untuk aktivitasnya sini kita branding, menentukan target, promosi endorse, sama update stok. Nah, promosi endorse sendiri kemarin, alhamdulillah udah bisa endorse ke selebgram juga. Nah, untuk value proposition-nya, harganya terjangkau, packaging-nya tidak pasaran, sama menerima pesanan custom. Jadi untuk usaha ini tuh bisa pesanan custom. Yang tanya, apa sih popstatic tuh? Jadi usaha popstatic tuh sebenarnya di sini itu ada 3 barang yang udah dikeluarin. Yang pertama ada celengan, yang kedua ada poster dinding, yang ketiga sama ada master duckbill, tapi bedanya di sini kita tuh pakai master duckbill-nya tuh ada warna-warni. Nah, untuk customer relationship-nya, open reseller dan dropship, diskon, sama pre-ongkir. Untuk segmennya, target sasarannya all gender, usia 15-35, dan customers yang suka membeli barang yang estetik. Untuk Chinese-nya, reseller dan dropshipper, Shopee dan Tokopedia, online dan offline. Nah, untuk cost structure-nya, ada bahan baku, biaya iklan, sama endorse. Nah, untuk venue stream-nya, penjualan produk sama reseller. Mungkin sekian persen yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Jadi ini tuh ngejual apa aja sih yang sekarang existing dijual, Cynthia? Yang dijual tuh ada 3 barang. Yang pertama ada poster dinding, yang kedua ada celeng tabungan tapi celengan target, dan yang ketiga ada masker duckbill. Dan semuanya tuh bisa custom. Untuk poster dindingnya sekali, kalau misalnya contohnya ya, atau mau contohnya atau gimana ya? Oke, jadi itu ya, tiga produk itu yang dijual ya? 3 produk. Itu boleh tahu siapa yang ngerjain produksinya? Kebetulan sini ada 3 orang yang udah yang barengan. Yang pertama ada teman saya, Adisti dari anak UPI, dan kebetulan yang untuk yang produksinya sendiri sama barengan bertiga. Jadi ada saya, adiknya teman saya, sama teman saya. Yang desain siapa yang desain? Yang ngedesainnya kebetulan adiknya teman saya, cowok. Oke. Tempat produksi kayak ngeprint gitu di mana? Siapa yang mengerjakannya? Orang lain? Kalau ngeprintnya, kalau misalnya tergantung sih, kadang biasanya orang lain, kadang juga pribadi. Oke, maksudnya apakah sudah punya alat-alat print gitu atau bagaimana? Kalau alat-alatnya masih nyicil-nyicil sih buat printer untuk poster, kebetulan kebanyakannya ikut ke orang lain. Tapi kalau misalnya untuk yang lainnya bisa sendiri. Oke, sip. Paling ini saya mau ngasih saran aja terkait value ya, kayak harga terjangkau, packaging tidak sasarannya, mungkin Cynthia bisa lebih punya bahasa yang ataupun jadi gini, teman-teman, kadang-kadang harga murah itu bukan value, tapi value itu kan apa yang menjadi kelebihan ataupun artinya itu apa yang kita punya itu bisa menjawab kebutuhan si user gitu ya. Jadi itu ya based on user gitu ya. User masalahnya apa, butuhnya apa, dan kita hadir dengan solusi untuk menjawab masalah user gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa lebih didiskusikan tentang value. Saya setuju yang custom itu bisa value gitu. Menerima custom, nanti kalau value adalah custom custom ataupun sesuai dengan kebutuhan si usernya, nanti mungkin bentuk customer-nya tuh ini jadi co-creation gitu ya. Jadi user bisa menyesuaikan kebutuhannya, desain dan sebagainya gitu ya. Jadi mau nanti bisa ditambahkan ke dalam bentuk customer relationship-nya menjadi co-creation seperti itu. Kemudian dari segi gender, saya tuh nggak tahu nih, apakah laki-laki dan perempuan itu sama, mereka tuh suka poster, suka nempel poster di kamar, suka celengan gitu ya. Mungkin perlu
divalidasi lagi, kira-kira kalau dari segi perempuan dan laki-laki itu jenis kelamin yang mana sih yang cenderung, yaitu mereka yang suka nempel poster di dinding, beli celengan kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga segi usia itu juga mungkin perlu diperjelas seperti itu, atau mungkin karena Cynthia pernah punya pengalaman karena usaha udah jalan dari data yang ada, gender mana sih yang paling condong gitu ya, sehingga nanti kalau nanti Cynthia melakukan marketing sebagai digital marketing tidak punya spesifikasi yang lebih detail, lebih skupnya lebih kecil gitu ya, lebih targeted seperti itu, sehingga nanti kita punya efektivitas yang lebih bagus seperti itu. Oke, ini key partner itu kayak Instagram Marketplace itu bukan key partner. Kayak Instagram itu mungkin bisa lebih ke channel itu. Jadi key partner itu adalah Cynthia dalam usaha ini itu nanti bisa kerja sama siapa sih gitu ya. Nah, Instagram, Twitter, Tokopedia, Shopee, Marketplace itu lebih cenderung ke channel penjualan gitu, distribusi gitu ya. Nah, mungkin key partnernya Cynthia mungkin bisa partner dengan tukang print gitu ya, bisa kerjasama sama tukang print, atau dengan penyedia bahan baku celengannya gitu, atau mungkin dengan desainer grafisnya kayak gitu, atau mungkin bisa kerjasama nih sama komunitas desain, atau mungkin dengan mahasiswa himpunan mahasiswa desain gitu ya, yang mereka punya banyak ide tapi nggak punya media untuk menulis mewujudkan desainnya. Cynthia punya produk yang nggak punya desainer yang bagus tapi bisa kerjasama sama mereka. Jadi lebih ke cenderung ke komunitas kah, bisa ke organisasi seperti itu. Jadi mungkin bisa diperbaiki di key partner yang seperti itu. Kemudian, nah, key resource itu percetakan, packaging, kualitas itu masuk ke key activities gitu ya. Itu masuk ke activities, jadi itu kegiatan. Nah, kalau ke key partner mungkin key resources itu Cynthia butuh sumber daya apa sih untuk mendukung key activities. Misalkan nih ada branding, promosi, endorse, untuk mendukung aktivitas tersebut Cynthia butuh apa? Oh, tadi kamu bilang, oh saya butuh endorser nih, berarti key partnernya berarti influencer atau endorser, itu jadi key resources. Misalkan karena ada aktivitas mendesain poster maupun mendesain celengan, berarti key resources yang dibutuhkan oleh Cynthia itu berarti desainer produk gitu. Nah, contohnya gitu ya. Jadi key resources itu bukan kayak kegiatan, tapi sumber daya yang perlu kita miliki untuk menunjang kegiatan-kegiatan kunci gitu ya. Jadi kayak gitu metodologi berpikirnya, key resources diturunkan dari key activities gitulah ini ya. Gitu. Oke, makasih Cynthia, sukses usahanya, keren banget. Terima kasih Cynthia. Ini Kang Nah, alhamdulillah nih teman-teman, sesi reviewnya kita pending dulu karena pasti kalau mau direview semua waktunya pun tidak akan cukup ya. Nanti bolehlah teman-teman titip ke pasilnya masing-masing untuk minta direview atau diminta feedback dari Kang Taufiknya langsung. Nah, teman-teman tinggal hubungi pasilnya masing-masing, nanti insya Allah dari pasil akan di-forward ke Kang Taufiknya langsung ya, teman-teman. Nah, untuk sesi selanjutnya mungkin bisa ke materi yang baru ya, Kang? Mangga, insya Allah. Ya, mangga Kang, dipersilakan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teman-teman LBB, Dinar dan teman-teman awardee. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di di proses belajar kita bareng-bareng. Saya bukan pemateri tapi pendamping seperti itu yang insya Allah akan mendampingi teman-teman untuk proses belajar selama 7 kali pertemuan, menghasilkan sebuah portfolio itu bisnis model kanvas yang insya Allah bisa menjadi pijakan teman-teman untuk merencanakan maupun mengembangkan usaha masing-masing seperti itu. Oke, sudah 5 pertemuan kita jalani. Saya juga banyak belajar dari teman-teman, tadi dari Oriza, dari Cynthia, dan teman-teman yang lain juga. Kita udah beranjak ke 2 blok terakhir. Di awal tadi kita udah tentang pertama ya. Di awal saya review ulang juga. Ingat teman-teman, saya coba remind hari ini
bahwa selama 7 kali pertemuan nanti kita menggunakan pendekatan design thinking dalam proses berpikir seperti itu, sehingga setiap kali teman-teman melakukan pengisian bisnis model, blok-blok di sini itu memang teman-teman perlu menekankan tentang user centric gitu ya. Apakah solusi ini tuh, apakah kegiatan ini tuh berbasis value, apakah resource ini tuh nanti berujung ke penyedia ke value, yang kalau value ini dibuat akan memenuhi kebutuhan pengguna atau enggak, seperti itu. Jadi selalu berujung kepada pengguna seperti itu. Di awal kita ngomong tentang customer segment, siapa sih segmen kita tuh, siapa, gimana karakternya, tinggal di mana, kebutuhannya apa, masalahnya apa, kemudian kita hadir dengan value proposition sebagai sebuah solusi yang kita ciptakan, yang harapannya bisa memenuhi kebutuhan customer segment, kemudian kita tahu gimana cara menjualnya, mendistribusikannya, mengkomunikasikannya kepada customer segment dengan channel yang sudah kita define sebelumnya. Kemudian setelah kita punya konsumen, udah tahu siapa, udah mau beli misalkan, kita tahu gimana cara merawat mereka melalui customer relationship, apakah dengan co-creation, teman-teman menghadirkan personal assistant seperti itu, atau dengan metodologi sederhana seperti free ongkir, newsletter dan sebagainya seperti itu. Setelah itu itu adalah itu merupakan etalase gitu ya, yang kelihatan dari luar gitu ya. Value kita apa, produk kita apa, channel kita gimana, siapa customer segmentnya, seperti itu. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita ke belakang, kita ngomong ke dapur kita, di sana ada key activities, key resources, dan key partner. Key activities kita ngomong tentang aktivitas apa saja yang perlu kita lakukan, yang kalau tidak dilakukan akan berujung kepada value, seperti itu. Kemudian untuk mendukung aktivitas kita butuh apa? Ada namanya key resources, gitu ya. Kemudian ketika kita nggak punya resources, kita bisa tukeran sama siapa, atau kita bisa kolaborasi dengan siapa, maka kita butuh key partner seperti itu. Nah, dan hari ini coba akan jelaskan 2 blok terakhir, yaitu revenue stream dan cost structure, seperti itu. Ini merupakan 2 struktur biaya gitu ya, yang satu pendapatan, yang satu pengeluaran, seperti itu. Oke. Nah, yang pertama ngomong tentang biaya gitu ya, cost structure gitu ya, struktur biaya gitu ya. Nah, ini merupakan rincian biaya-biaya yang terbesar, yang utama saja gitu, yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan activities dan menghasilkan value proposition, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di blok BMC, nah, si cost structure itu adalah turunan dari key activities gitu ya. Jadi kalau key activities butuh ada aktivitas, misalkan ada pendampingan, ada produksi, pemasaran digital gitu ya. Yang itu akan diturunkan jadi cost structure gitu ya. Jadi itu ya, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan key activities gitu ya. Nah, kalau key activities dilakukan, maka akan tercipta value proposition, seperti itu. Jadi seperti itu logikanya. Cost structure turun dari key activities terselenggarakan, maka akan muncul value proposition, seperti itu. Nah, biasanya tuh kalau ngomong teman-teman, mungkin di sini teman-teman ada anak ekonomi seperti itu yang lebih paham seperti itu. Biasanya tuh ada 2 variabel, biaya tetap, ada dua tipe. Ada 2 biaya, yang pertama biaya tetap, dan biaya variabel gitu ya. Tuh. Nah, kalau mungkin teman-teman paham biaya tetap itu adalah biaya yang perlu harus dikeluarkan, yang tidak melihat volume produksi, seperti itu. Contohnya mungkin biaya listrik, biaya gaji, pajak, seperti itu. Yang itu tiap bulan harus kita keluarkan. Meskipun tidak ada kegiatan produksi seperti itu, ataupun entah itu produksinya besar maupun kecil, biaya itu tetap tuh harus ada keluar. Itu biaya tetap. Yang kedua itu biaya variabel, biaya yang tergantung terhadap volume produksi. Contohnya biaya bahan baku, misalkan kalau kita hari ini menghasilkan 500 pieces, berarti kita akan mengeluarkan bahan baku 500 pieces gitu ya. Atau bahan bakunya 1 ton, berarti kita biayanya 1 ton gitu. Jadi tergantung dari volume produksi, seperti itu. Nah, beberapa pertanyaan yang penting untuk diajukan saat memetakan biaya itu, apakah biaya yang dikeluarkan dalam rangka menciptakan value atau enggak tuh ya. Jadi kalau ini enggak berujung ke value, berarti enggak usah dimasukkan cost structure, seperti itu.
Yang kedua, mana jenis biaya yang lebih banyak, fixed atau cost atau variable cost, mana biaya tetap ataupun biaya variabel yang paling banyak tersebut. Kemudian jika bisnis di scale up seperti itu menjadi lebih besar, apakah peningkatannya linear, eksponensial ataupun tetap gitu ya. Jadi, oh saya tuh mau scale up, marketnya lebih luas. Oke, kira-kira kalau ini dilakukan peningkatan biaya itu apakah double gitu atau linear sama saja gitu ya, peningkatannya sama atau eksponensial ataupun gimana seperti itu. Jadi itu juga perlu kita pikirkan ketika kita menentukan cost structure seperti itu. Nah, ini sebenarnya biaya tetap ada biaya yang pasti, biaya tetap akan terjadi bahkan ketika tidak ada unit yang diproduksi. Contohnya sewa, gaji, pajak, ataupun biaya-biaya yang lainnya, yang itu perlu kita lakukan, perlu kita keluarkan setiap bulannya. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang tidak pasti dan hanya akan terjadi ketika perusahaan melakukan produksi atau melakukan kegiatan-kegiatan dalam bisnis model gitu ya. Contohnya mungkin biaya bahan baku, biaya pengiriman, atau biaya pemasaran seperti itu. Yang besar kecilnya itu tergantung dari volume produksi seperti itu. Jadi teman-teman, cost structure jadi relatif lebih mudah dipahami seperti itu. Oke, yang kedua, kalau tadi ya cost structure ngomongin biaya yang itu diturunkan dari key activities, jadi itu intinya untuk menentukan cost structure diturunkan dari key activities seperti itu. Dan yang kedua ada revenue streams, atau ini terbagi dari dua kata. Yang pertama itu revenue atau penghasilan atau pendapatan, streams itu aliran itu. Jadi pakai S nih, maaf, S, aliran itu, aliran dana itu, aliran pendapatan gitu ya. Yang ini bisa saja diartikan sebagai dana yang dimiliki perusahaan yang akan dikelola agar mendapatkan penghasilan lagi gitu ya. Jadi kita punya modal misalkan kita kelola dan melalui kegiatan bisnis modelnya yang harapannya bisa mendapatkan penghasilan seperti itu. Aliran dana berkaitan dengan dari mana dana itu berasal. Mungkin dari penjualan kah, dari investasi kah, atau dari penjualan aset, atau dari sebagainya. Mungkin teman-teman juga nanti kita bisa define bareng-bareng. Nah, atau juga ini berarti kegiatan transaksi yang dilakukan berulang-ulang, terus-menerus untuk mendapatkan dana berkelanjutan seperti itu. Jadi dalam revenue stream juga kita perlu memikirkan caranya gimana biar kita punya pendapatan terus-menerus gitu ya. Kenapa? Ya ini tuh untuk mendukung jalannya model bisnis yang sudah kita define seperti itu. Karena salah satu KPI penting gitu ya, KPI penting ketika kita merunning usaha ya salah satu indikator pentingnya kita bisa mendapatkan uang berapa juta gitu dengan berapa ratus rupiah gitu, berapa juta rupiah gitu. Berapa rupiah yang bisa kita hasilkan dari proses menjalankan bisnis model ini, yang itu tuh menjadi salah satu tolak ukur bagaimana usaha kita bisa berkembang atau enggak gitu ya. Itu yang paling mudah, yang paling sederhana yang bisa kita ukur dari kesehatan sebuah usaha itu ya kamu menghasilkan revenue enggak gitu ya. Kalau menghasilkan revenue berarti produk kita tervalidasi dibutuhkan oleh konsumen seperti itu. Tinggal next question-nya adalah oke, ini bisa di-scale up atau enggak gitu ya. Nah, itu juga nanti menjadi pertanyaan baru yang perlu kita pikirkan seperti itu. Jadi itu teman-teman, revenue stream-nya kita bisa dapat uang dari mana aja gitu ya. Itu intinya. Kita bisa menghasilkan uang dari mana saja dari bisnis model yang terjadi gitu ya. Nah, contohnya itu ya yang paling mudah ini ya beberapa contoh dari revenue stream. Yang pertama jelas itu ketika kita melakukan penjualan, entah itu produk ataupun layanan kepada konsumen. Kayak tadi Cynthia menjual poster dinding, menjual celengan, menjual masker yang punya desain seperti itu mungkin Cynthia punya 3 revenue streams gitu. Tapi mungkin bisa juga mungkin dipikirkan seperti itu, kira-kira revenue stream apa yang bisa kita buat lagi seperti itu. Atau tadi yang kedua, Oriza mungkin belum kebayang kira-kira dari si Citizen ini tuh kita bisa meng-create revenue model seperti apa sih? Apakah mungkin ada subscription gitu ya dan sebagainya seperti itu. Itu yang pertama, penjualan produk ataupun layanan. Yang itu benar-benar paling revenue stream pertama yang bisa dilakukan oleh setiap usaha. Atau yang kedua, mungkin ketika kita punya dana berlebih, kita bisa invest di bisnis yang lain. Kalau kita punya misalnya pendapatan ada sekian rupiah, ini kayaknya bisa kita invest ke usaha yang sedang berkembang, ya itu nanti kita bisa mendapatkan pendapatan. Atau yang ketiga,
Misalkan oke, untuk menguasai market share gitu ya, kita perlu meningkatkan kapasitas dengan cara apa? Buka cabang baru di tempat yang lain, itu franchise juga mungkin bisa. Atau teman-teman ketika punya aset berlebih, itu bisa dijual maupun disewakan seperti itu. Atau tanah, atau itu apa? Mesin-mesin seperti itu. Jadi ini beberapa contoh dari revenue stream yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, teman-teman, salah satu hal yang penting yang perlu kita pikirkan seperti itu. Kalau pengalaman saya dilihat itu, rata-rata ketika sebuah usaha startup itu berdiri, mereka hanya punya satu revenue stream gitu ya. Kemudian setelah usaha tersebut divalidasi, ditesting, dieksperimentasi, dijalani, dilakukan, mereka akan mendapatkan learning dari pembelajaran model bisnisnya. Ketika usaha ini dijalankan, oh ternyata ketemu ini, ketemu itu, ketemu ini, dapat feedback ini, dapat pembelajaran ini, yang itu mostly rata-rata mereka punya ide untuk punya revenue stream yang lain gitu ya. Artinya, bisnis model kita akan berkembang setelah kita dijalani, setelah itu dieksperimentasi, terutama dari sisi revenue stream-nya gitu. Saya lihat beberapa usaha saya juga, usaha teman-teman yang lain juga, mereka itu setelah dijalani usahanya tuh punya revenue stream yang lain yang baru, karena setelah di testing, dijalani, mereka dapat feedback, mereka dapat pembelajaran, oh ternyata ada kesempatan ini, oh ternyata ada opportunity ini, oh ternyata ada peluang ini nih yang bisa saya lakukan, yang itu ternyata bisa menjadi sumber-sumber pemasukan yang baru. Jadi intinya tuh kita mungkin di awal nggak terlalu mendefine kita ingin punya apa-apa revenue stream-nya, tapi yang penting itu dijalani usahanya dan dicoba, dipelajari. Oke, dari learning ini tuh kita punya revenue stream apa sih yang bisa kita lakukan seperti itu. Contohnya ya, ini ada UMKM binaan saya nggak nyebut mereknya. Dia itu punya awalnya itu dia tuh ngejual produk-produk pangan lokal, mangga, ada nanas, kemudian pepaya, macam-macam gitu ya, yang mereka ubah menjadi produk bernilai tambah yang tinggi banget. Dibuat sirup, dibuat pure, dibuat kue-kue gitu ya. Usaha UMKM biasa aja gitu ya. Itu dijual. Ada yang laku, ada yang enggak gitu ya. Tapi setelah itu dijalani gitu ya, mereka dapat banyak pembelajaran. Ternyata mereka ketemu dinas kementerian, ketemu pihak-pihak pemerintah, stakeholder itu government. Beli dong gitu ya. Mereka pesan dong, saya mau bikin hampers dong, pesan ke si usaha ini, kemudian beli gitu ya. Nah, ketika berinteraksi dengan pemerintah, ternyata ada kebutuhan pemerintah itu melakukan pemberdayaan di macam-macam desa atau UMKM, dan mereka butuh konsultan pemberdayaan masyarakat berbasis pangan lokal. Maka ketika itu dijalani, sekarang si UMKM itu punya revenue stream yang baru apa? Mereka sekarang menyediakan jasa konsultasi pemberdayaan masyarakat berbasis pangan lokal. Ngajarin warga desa bagaimana mengolah pangan lokal menjadi produk-produk bernilai tambah tinggi. Itu ya. Jadi ada pendampingannya, bagaimana mengubah produk menjadi komoditi menjadi produk, pengemasannya, diajarin gimana cara digital marketingnya. Pokoknya dari hulu sampai hilir gitu ya. Itu. Pandemi datang, awal kegiatan awalnya tuh offline sekarang jadi online. Mereka ternyata sekarang ada ketika pandemi orang itu butuh asupan yang sehat untuk menjaga imunitas, maka mereka menyediakan program revenue stream online cooking class. Laku juga gitu ya. Nah, jadi ini contoh dari bagaimana yang awalnya punya revenue stream, kemudian dijalani usahanya, punya banyak kesempatan, ketemu banyak partner, mereka punya ide untuk menciptakan revenue stream yang baru gitu ya. Sekarang itu dia tetap ngejual kue, tetap bikin kue, tetap punya program-program pemberdayaan masyarakat yang ini jadi ternyata setelah divalidasi bisnis modelnya tuh jasa konsultasi itu memiliki pendapatan yang lebih besar daripada produk lainnya gitu ya, daripada revenue stream yang lain itu sampai beratus-ratus juta, karena mereka ketemu NGO internasional, mereka dikirim ke berbagai macam wilayah di Indonesia seperti itu.
Jadi kadang mungkin yang awalnya kita punya revenue stream ini, setelah dijalani, ini nggak tetap dilakukan, tapi ternyata kita punya revenue stream yang lain yang nilainya jauh lebih besar seperti itu. Jadi teman-teman, saya pengen ngasih contoh itu ya. Kemudian, nah kalau Gojek mungkin teman-teman juga bisa kelihatan banget gitu ya. Gojek itu bagaimana berkembang revenue-nya yang sekarang dari revenue stream, mereka punya revenue model yang baru, malah bisa di spin off menjadi usaha yang berbeda seperti itu. Nah, Gojek itu kalau teman-teman masih ingat, mereka itu di tahun 2010 tuh baru punya satu layanan, apa, Gojek, ojek dengan call center gitu ya. Yang waktu itu kita harus nelpon dulu, saya mau pesen Gojek, bla bla bla. Berkembang 2015 mereka itu kan dapat user banyak, kemudian apa ada data scientist-nya, mereka mempelajari data seperti itu sampai ternyata muncul nih layanan baru, revenue yang baru, apa, GoRide, GoSend, GoMart. Itu 2015. Sampai sekarang mungkin teman-teman bisa ngelihat banyaknya, meskipun ada beberapa yang tutup karena pandemi. Kalau kita lihat nih di bidang kebutuhan pembayaran ada GoPay, GoBiz, PayLater, GoPulsa, itu ada ini ya. Karena itu learning, mereka mempelajari data dari user gitu. Kebutuhan sehari apa, ada GoMassage, GoClean, GoAuto, GoGlam, GoLaundry, GoDaily, GoFix. Kemudian kebutuhan transportasi ada GoRide, GoCar, GoSend, GoBox. Ada kebutuhan makan dan apa, fast moving consumer good, ada GoFood, GoFood Festival, GoShop, GoMed, GoMart gitu, dan Go yang lainnya mungkin. Ya, ini tuh kalau saya lihat itu mungkin teman-teman juga pasti bisa sensing, yang awalnya itu nggak kepikiran bahwa Gojek itu sekarang bisa menjadi super app gitu ya, Southeast Asia first super app gitu ya, yang dalam satu aplikasi yang sekarang jadi GoTo gitu, merger dengan Tokopedia. Tapi kan GoPay itu, Gojek itu di awal tuh nggak punya pemikiran ataupun nggak akan kepikiran akan punya banyak revenue stream, nggak punya layanan seperti itu. Tapi karena itu di launching, di testing ke user, dipelajari feedback dari user, dipelajari data-data dari user, sehingga mereka berujung kepada punya banyak revenue yang baru. Nah, jadi teman-teman, apa ya, pesan saya tuh ke teman-teman itu memang ketika kita di bisnis model ini tuh, karena saya pernah bilang ya bahwa BMC itu bisnis model itu sangat dinamis gitu ya. Kita akan terus merefine, merevisi, memperbaiki BMC itu day by day gitu ya. Oh, kita hari ini dijalanin, punya banyak learning, kayaknya nggak cocok nih pakai Instagram, pakainya ini, udah kita punya BMC versi 2-nya. Oh, ternyata dengan cara co-creation nggak cocok nih, cocoknya pakai cara ini, ya udah kita punya BMC versi 3 kayak gitu. Pun ketika teman-teman berbicara tentang revenue stream gitu ya, di awal tuh mungkin kita nggak akan kepikiran, di depan kita punya revenue apa ya, gitu ya. Tapi yang penting itu, revenue stream awal kita tuh dijalani saja, dijalani bisnis modelnya, dan saya yakin itu akan bisa punya banyak feedback untuk bisa memberikan insight kepada kita terkait bagaimana kita punya revenue yang baru gitu. Contoh di usaha saya di Agile Innovation Lab, di AI Labs itu, awal tuh hanya punya pendampingan inovasi. Bikin kelas-kelas, workshop, pendampingan tentang digital skill, Scrum, Agile, design sprint, design thinking gitu ya, Lego serious play gitu. Tapi setelah itu dicoba, di testing, ya kita punya banyak user gitu, ketemu klien ini, butuh ini, mereka ternyata ada kebutuhan ini, dan kalau dibanding kita berkaca kepada sumber daya, kayaknya kita bisa deh menghadirkan sumber daya ini gitu ya. Hanya kita punya beberapa revenue yang baru. Contohnya di data management gitu ya, di data management kita membantu beberapa stakeholder untuk melakukan manajemen data dengan big data gitu ya, menggunakan platform tertentu seperti itu. Ada juga yang kemarin juga saya jadi product owner gitu ya, ada pengembangan aplikasi butuh developernya, saya punya circle yang bisa saya ajak menjadi sumber daya saya gitu ya. Akhirnya saya partner dengan beberapa kampus, saya yang jadi product owner-nya, tim developer-nya teman-teman saya di kampus gitu. Dan itu bisa menjadi salah satu layanan baru di usaha saya gitu ya. Ini intinya itu teman-teman ya, dijalani saja usahanya, kemudian pasti kita akan mendapatkan learning revenue apa yang bisa kita ciptakan di masa depan seperti itu. Itu mungkin teman-teman terkait revenue stream dan cost structure. Semoga teman-teman bisa lebih memahami.
Nah, kemudian saya akan coba mengajak teman-teman untuk berdiskusi terkait 9 blok DMC dengan sebuah contoh seperti itu. Nah, ini ada sebuah social enterprise yang bagus banget di Indonesia, yang ini udah melanglang buana ke seluruh di berbagai macam negara, apalagi foundernya Bu Helianti Hilman, lulusan sarjana hukum Unpad, yang sekarang jadi CEO-nya, udah keren banget, udah diundang ke berbagai macam kampus di berbagai macam belahan dunia. Itu Jafara Indonesia, Indigenous Indonesia. Jadi ini tuh usaha bagaimana kita bisa mengkonservasi, bisa mengaktifkan kembali biodiversitas di Indonesia yang hampir punah. Ya, ada jagung apa yang hampir punah, dikembangkan kembali, kemudian dibuat olahannya gitu ya. Ini bagus banget. Ya, kita akan coba lihat videonya seperti itu sebentar. Nah, ini si Jafar ini bagus banget, teman-teman. Mungkin teman-teman ya yang tinggal di pedesaan gitu ya, pernah mendengar mungkin orang tua kita ya punya resep tertentu ya terkait tanaman gitu ya, yang mungkin udah dipraktekkan dari zaman dahulu gitu ya, yang sekarang mungkin sudah hilang gitu ya. Berbagai macam tanaman-tanaman liar yang mungkin sering digunakan oleh kolot baheula gitu ya, kolot baheula, tapi sekarang liar sudah nggak ada. Nah, si Jafarian itu coba melakukan pemetaan kira-kira di Indonesia itu punya tanaman pangan apa sih yang liar, yang hampir punah, dan kemudian mereka aktifkan kembali seperti itu dan dijual dengan sangat-sangat mahal sekali, menjadi produk premium seperti itu. Ini Jafar Indonesia namanya itu.
Nah kayak gini, kalau teman-teman tadi ngelihat seperti ini ya, di modelnya itu bagaimana mereka tuh dari on farm gitu ya, mereka tuh keliling hutan-hutan gitu ya, ke Papua, ke Maluku, kemana mencari pangan-pangan liar yang hampir punah seperti itu, atau yang sudah hilang, coba diaktifasi kembali, on farm gitu, kemudian ada post harvesting ditanam seperti itu, ada post harvesting proses, ada proses pasca panennya. Di sini ada teknologi technical assistance seperti itu, ada product innovation, mereka mengubah komoditi menjadi sebuah produk bernilai tambah. Ada quality assurance, ini kayak quality assurance itu menjadi key activities mereka, teknologi and technical assistance menjadi key activities mereka, marketing and public relation, mereka butuh food identity branding, mereka butuh membranding food ini menjadi produk-produk premium seperti itu. Nah, bagus banget kalau coba kita lihat Instagramnya. Nah ini Instagramnya Jafra Indonesia. Saya pernah beli sebuah produk dan kecil tapi mahal banget gitu ya. Karena kopi banyak banget produknya tuh. Nah, revenue-nya mereka tuh awalnya tuh ya ini ya, ngejual berbagai macam produk olahan ini di webnya mereka maupun di beberapa marketplace seperti itu, dan review yang baru itu mereka sekarang bikin teman-teman review ini punya sekolah pangan gitu ya, seniman pangan gitu ya. Jadi bagaimana ngumpulin anak muda gitu pun peserta seperti itu, mereka suka bikin cooking class juga untuk ngajarin bagaimana mengolah produk-produk pangan lokal menjadi berbagai macam resep masakan seperti itu. Ini Jafra Indonesia. Bagus banget produknya. Ini di beberapa tempat ada juga. Nah ini Jafra. Jadi salah satu contoh bagus. Kenapa ini? Karena dekat gitu dengan keseharian kita teman-teman, apalagi kita sebagai orang pedesaan gitu ya. Saya juga tinggal di Cianjur itu di desa, dan melihat banyak sekali tanaman-tanaman yang ini tanaman apa sih ternyata bisa diolah seperti itu. Teman-teman ini nggak tahu akun di YouTube itu Xiangzi ataupun orang Cina yang supaya saya lihatin ya, saya lihatin. Bagus banget. Diansi namanya, Diansi. Ya sebentar. Nah ini, kalau teman-teman ini cukup terkenal Diansi itu. Dia orang desa gitu ya, tinggal di Cina, kemudian dia bikin resep masakan dari lokal dari halaman rumahnya, dari hutan dekat rumahnya dia gitu. Gitu ya. Kehidupan sederhana gitu, orang pedesaan gitu ya. Itu ya. Eta si Marangi ke saya Cianjur.
Itu nah, jadi ini tuh banyak banget ya usaha-usaha yang memanfaatkan biodiversitas lokalnya yang ada di sekitaran lingkungan mereka, di hutan mereka, kemudian diangkat menjadi produk bernilai tambah seperti itu. Kemudian itu bisa jadi ide bagi teman-teman gitu ya. Nah, saya kembali ke yang tadi, saya masih contoh tadi ini. Nah, Jakarta tuh punya kopi bagus, namanya kopi konservasi gitu ya. Ini produk yang mahal banget, kopi konservasi. Coba kita breakdown gitu, kira-kira seperti apa sih bisnis model ini gitu ya. Nah, kalau saya lihat si Javara ini tuh pengolahan kopinya itu punya customer segment-nya itu karena karena produk premium seperti itu, maka dia ngejual ke eksekutif muda 25-40 tahun yang tinggal di perkotaan. Yang lebih spesifik lagi, mereka pencinta kopi gitu ya. Jadi udah jelas ex-mood gitu ya. Ex-mood 25-40 tahun tinggal di kota. Lebih spesifik lagi mereka suka kopi gitu ya. Pencinta kopi yang mereka suka beli biji kopi yang sudah di roasting atau yang sudah bubuk, kemudian mereka meracik di rumah masing-masing seperti itu. Jadi mereka hari ini itu orang-orang seperti itu ya. Itu customer segment mereka. Kenapa? Karena orang-orang di situ, ex-mood itu sering meeting, apalagi WFH sampai malam. Biasanya mereka punya kebutuhan untuk ngopi gitu ya. Dan mereka nggak mau kopi yang sembarangan, mereka kopi yang punya value, terutama bagaimana kopi yang mereka beli itu punya social impact terhadap pelestarian lingkungan seperti itu. Jadi ini customer segmennya. Nah, apa value-nya? Ini. Jadi teman-teman sekarang itu banyak sekali produk-produk startup pangan yang langsung menuliskan value-nya dalam kemasannya. Kayak tadi ini. Conservation coffee. Itu tuh value-nya langsung. Jadi orang itu nggak perlu bingung, oh ini apa value-nya ya? Ini apa keunggulannya? Tapi wah ini langsung kopi konservasi nih, bahwa kopi yang dibeli itu merupakan hasil konservasi. Bagaimana kopi ini menyelamatkan lingkungan gitu ya. Langsung conservation kopi gitu. Kopi konservasi dengan kualitas biji kopi premium gitu ya. Ini jadi value utama yang dihadirkan seperti itu. Yang ini tuh kalau ditawarin ke user, wah cocok banget nih. User ini tuh setelah diselidiki memang orang-orang yang punya concern terhadap pelestarian lingkungan gitu ya, sehingga ketika kita punya value kopi konservasi dengan kualitas premium itu masuk dengan kebutuhan mereka seperti itu. Nah, gimana ininya channelsnya? Oh, toko retail yang pertama ya, karena ini juga hadir di mall-mall tertentu seperti itu. Toko retail, mereka menyediakan toko retail yang bisa dijual secara online, dan mereka hadir di beberapa marketplace. Di Shopee juga ada, di Tokopedia juga ada seperti itu. Ini channel utama mereka, bagaimana mereka bisa menjual kepada user gitu ya, melalui toko retail dan marketplace seperti itu. Nah, gimana customer relationship-nya? Di co-creation yang utama itu. Karena kenapa? Nanti user itu ketika order itu bisa milih pengen kopi mana. Saya pengen kopi Wamena, saya pengen kopi Aceh, saya pengen kopi Java Freanger, saya pengen kopi ini. Oke. Mereka bisa memilih jenis kopinya, kemudian mau pengen gaya apa roastingnya tuh, karena ada beberapa teknik roasting kopi, dan oke, saya pengen cara ini gitu, sehingga nanti mereka itu bisa custom. Kalau tadi kata Cynthia itu custom, tapi ini tuh namanya co-creation. Jadi kita melibatkan user dalam mendesain produk, dalam menghasilkan produk seperti itu. Dan si Javara juga ini suka newsletter seperti itu. Jadi newsletter bagaimana memberikan informasi tentang produk-produk baru kepada konsumen seperti itu. Nah, key activities-nya, pemberdayaan petani kopi hutan itu jadi ada social impact di sana. Bagaimana mereka tetap bisa ketemu dengan para itu ya, orang-orang yang menjaga hutan melalui tanaman, orang-orang yang melestarikan tanaman-tanaman liar. Mereka juga ada pengembangan web dan produksi, yang pertama itu produksi pengolahan kopinya seperti itu. Jadi itu jadi tiga key activities yang mereka lakukan. Nah, key resource-nya apa? Kira-kira untuk mendukung itu mereka butuh apa? Yang pertama itu community enabler. Teman-teman itu orang-orang yang di-assign, dikasih tugas bagaimana mereka bisa enabling para petani di hutan, masyarakat di hutan seperti itu. Menjaga komunitas gitu ya. Community enabler, web developer, orang yang mengembangkan webnya, digital marketernya, bagaimana mereka bisa melakukan penjualan secara online seperti itu juga utama. Dan yang paling penting juga mereka butuh ini core juga mesin pengolahan kopi gitu ya, terutama roasting kopinya gitu. Jadi ini key
proses yang dibutuhkan untuk mendukung key activity seperti itu. Kemudian, kira-kira saya bisa berpartner sama siapa nih? Dinas kehutanan yang jelas, yang mereka punya database community hutan ataupun masyarakat LMDH, keduanya LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, itu merupakan sekelompok komunitas masyarakat yang tinggal di hutan, yang misalnya mereka punya produk-produk pengolahan di hutan, yaitu kopi, coklat, dan sebagainya seperti itu. Dan HIPMI ini juga salah satu jadi salah satu organisasi yang punya network luas, terutama bagaimana kita bisa menjual ini secara lebih luas seperti itu. Itu terkait key partnernya. Kemudian relationship-nya, ada penjualan kopi pasti, kemudian ada paket pelatihan roasting kopi, atau tadi ada seniman pangan gitu ya. Jadi salah satu revenue stream yang bisa dilakukan, yang itu mungkin kalau saya lihat kalau saya memantau si IG-nya itu di awal tuh nggak ada gitu ya. Di awal tuh cuma ada penjualan kopinya yang itu jadi revenue utama. Kemudian dia juga sering mendapatkan grant gitu ya, karena punya movement yang bagus bagaimana menyelamatkan lingkungan, apalagi menyelamatkan pangan yang hampir punah seperti itu. Dan yang terakhir ada program workshop gitu ya, bagaimana bisa mengolah kopi seperti itu. Cost structure-nya ada 2 ini. Kalau saya lihat itu ada biaya maintenance webnya, karena dia sangat gesit sekali menggunakan digital media sebagai platform untuk melakukan pemasarannya, dan biaya promosi dan biaya marketingnya seperti itu. Gitu kan teman-teman, salah satu real case seperti itu yang bisa kita pelajari, yang harapannya bisa menjadi jadi insight baru bagi teman-teman terkait bagaimana teman-teman nanti bisa punya pengetahuan baru, insight baru dalam merancang bisnis masing-masing seperti itu. Itu kan teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, ada pertanyaan dulu, silakan. Yo, yang tadi kecepatan bagian mananya, monggo, yang merasa kecepatan. Monggo. Nah, ada pertanyaan dari Teh Nira. Assalamualaikum, Kang izin bertanya, maksud dari investasi dari bisnis lain itu seperti apa? Apakah kita investasi di perusahaan yang sudah berjalan atau dibelikan kepada aset-aset? Dan bagaimana cara memaksimalkan sumber-sumber pendapatan perusahaan yang dirasa bisa menghasilkan lebih? Terima kasih. Investasi dari bisnis lain. Oke, makasih pertanyaannya Teh Nira Sari. Jadi maksud dari investasi bisnis lain itu, misalnya teman-teman punya usaha yang sedang dijalankan seperti itu, profitable, ada margin pendapatan yang bisa di-save seperti itu, dan teman-teman kemudian melihat usaha lain yang sedang booming gitu ya, yang sedang rising, berkembang dan profitable juga, kemudian teman-teman ingin coba invest usaha uang kita di sana dan harapannya ada profit share kepada kita gitu ya. Jadi itu ya, kita menginvest uang di usaha lain gitu ya, yang harapannya itu bisa menjadi revenue yang baru bagi usaha kita gitu ya, karena kita melihat ada opportunities tersebut gitu ya, kayak gitu. Jadi ini itu kita coba invest uang kita kepada usaha lain yang sedang berkembang, yang profitable gitu ya, yang mungkin setelah kita coba teliti seperti itu, didiskusikan dengan tim di usahanya masing-masing, kayaknya kita boleh nih menginvest sebagian modal kita di usaha yang lain dengan kejelasan profit share seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memaksimalkan sumber-sumber pendapatan perusahaan yang dirasa bisa menghasilkan lebih gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa teman-teman ketika yang pertama tuh di awal tuh pasti teman-teman punya satu revenue stream seperti itu ya, entah itu penjualan produk ataupun layanan gitu ya. Nah, dalam perkembangannya pasti teman-teman tuh akan punya ide
terkait revenue stream yang baru gitu ya. Dan bila dalam ketika punya revenue stream yang baru lebih dari satu seperti itu, nanti teman-teman yakin bisa mendesain, memutuskan gitu ya. Kira-kira dari revenue model yang hari ini ada itu yang mana nih yang perlu dimaksimalkan? Yang itu tuh pertama mungkin bisa mengupgrade usaha kita lebih cepat, bisa punya juga meningkatkan kepuasan layanan kepada konsumen seperti itu, kepada pengguna kita gitu ya. Mungkin nanti teman-teman di sana bisa memutuskan, oke, kayaknya revenue yang ini tuh agak kurang laku nih, ataupun kayaknya nggak terlalu efektif, ya udah teman-teman tidak terlalu memporsir si revenue ini, tapi teman-teman bisa memorsir ataupun meningkatkan revenue yang baru yang lain yang lebih besar seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman. Pasti mungkin kita kalau di awal kita nggak akan punya resource yang cukup nih untuk bisa memaksimalkan seluruh revenue stream gitu ya. Pasti kita perlu memilih nih revenue mana yang perlu kita up gitu, perlu kita benar-benar dorong seperti itu, karena itu punya impact terhadap peningkatan pendapatan yang lebih besar seperti itu. Itu mungkin ya saran saya. Oke, Ari, makasih Ari jawab pertanyaannya. Usaha baju custom pre-design namanya Kobo Branded ID. Nah, langkah awal untuk mencari promosi yang baik menurut Akang gimana? Apakah tetap harga standar dulu atau fokus kepada kuantitas konsumen dulu, atau bagaimana teman-teman yang mau bikin desain? Oke, boleh. Silakan teman-teman kalau butuh konveksi atau butuh desain, mau bikin baju ke Ari, boleh silakan bisa order. Makasih Ari informasinya. Oke, jadi Ari tadi promosi ya. Promosi kalau saya ngelihat teman-teman saya yang punya usaha serupa di awal itu mereka mereka tuh harus jadi kita harus punya traksi dulu nih. Traction itu kayak transaksi yang jelas, yang menghasilkan uang dengan siapapun gitu ya. Nah, mungkin Ari bisa, kalau marketing itu Ari bisa bikin ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya. Selain tadi ya, Ari harus, jadi teman-teman kita tuh nggak bisa dengan IG gitu ya, kemudian nunggu orang datang, itu nggak bisa gitu ya. Jual di IG gitu ya, diposting di IG, kemudian nunggu orang datang beli itu nggak bisa. Jadi perlu dua pendekatan, online iya, offline juga iya gitu ya. Mungkin ketika teman-teman online, teman-teman memaksimalkan dengan digital marketing yang harganya mungkin cukup work gitu, cukup bagus gitu ya. Entah itu pakai Facebook Ads kah, atau SEO, atau gitu ya, Google Ads gitu ya, macam-macam banyak caranya yang bisa menyasar target tertentu yang harus well defined. Tapi Ari juga mungkin selain offline online tadi ya, perlu juga ngebuat ring 1, ring 2, ring 3. Oke, ring 1 saya bisa ngejual ke siapa, ring 2 siapa, ring 3 siapa gitu ya. Mungkin ring 1 keluarga, ring 2 itu mungkin circle-nya di teman-teman gitu ya. Nah, mungkin bisa dijual ke sana. Nah, biasanya tuh kalau saya melihat dari teman-teman saya tuh, ketika mereka ngejual ke ring 1 ke ring 2 yang mereka familiar, dekat dan kenal, mereka minta testimoni, bajunya dipakein, difotoin, kemudian upload di Instagram atau di story gitu ya. Jadi itu bisa jadi bukti bahwa usahanya itu udah punya traksi gitu ya, udah punya aktivitas dan menghasilkan profit gitu. Itu mungkin Ari the simplest way gitu ya, yang bisa kita lakukan ya. Tapi kalau Ari di zaman digital seperti ini memang kalau saya lihat juga, saya punya usaha teman yang punya usaha omset ratusan juta rupiah dari jualan baju gitu ya, dan mereka memang invest di digital marketing dengan sekali ads itu 3 juta, 5 juta gitu ya. Tapi itu langsung dibalas dengan ada order yang banyak seperti itu dari user seperti itu. Itu mungkin Ari.
coba deh, Ari bikin pemetaan dulu nih. Ring 1 saya siapa, ring 2 siapa, ring 3 siapa. Ring 1 keluarga, ring 2 itu persahabatan, mungkin di teman-teman SMA, teman-teman kuliah gitu ya. Ring 3-nya siapa gitu. Oh, baik Kang, siap katanya. Ya, Monggo teman-teman ada yang mau bertanya lagi, mau diskusi, atau ada yang mau dipresentasikan nih, yang sudah boleh, mengisi. boleh. Habis ini di-review ya, Kang? Aduh. Boleh, silahkan. Oh, Taufik pengen nyoba katanya presentasi. Boleh Taufik mau share screen atau gimana? Oh, ada yang tanya. Oke, Krisda, Destira, oke. Kalian ingin bertanya bagaimana langkah supaya usaha yang baru kita rintis bisa berdaya saing. Oh, maksudnya bisa dijelaskan nggak berdaya saing itu seperti apa? Ya, maksud dari Krisda terkait berdaya saing itu seperti apa? Apakah dari segi harganya, apa dari kualitasnya, atau apanya nih? Karena di apa umum gitu berdaya saing. Jadi branding gitu kira ya. Oke, jadi teman-teman, oke, saya jawab, izin jawab gitu ya. Oke, di sini saya maju, sedangkan saya ada problem misalnya kalau di, oke, ini gitu teman-teman. Oke, mungkin Krisda apa usahanya kira-kira? Krisda. Baju, oke. Misalkan yang tuh Krisda tuh bikin hijab misalkan tuh ya, fashion gitu ya. Kemudian di luar sana ada banyak merek Dian Pelangi, apa saya nggak paham tuh ya Pak. Banyak mungkin ya di luar sana brand-brand yang besar gitu ya. Nah, bagi usaha kecil, small medium enterprise, UMKM, usaha kecil melulu, UMKM seperti kita itu tuh memang perlu strategi khusus gitu ya. Strategi khusus bagaimana kita bisa ada pembeda ya, mungkin kita nggak akan bisa ngalahin market mereka ya, karena mereka tuh mereka udah strong gitu ya, udah bagus banget seperti itu, udah lama juga seperti itu. Agar kita berdaya saing, mungkin yang pertama tuh yang ini kita pakai design ini ya, kita harus mendefine user kita siapa gitu ya. Apakah user yang kita target tuh adalah pengguna dari produk yang serupa dan dengan brand image yang sudah besar atau seperti apa seperti itu. Ini yang punya Krisda, Kang. Oke, siap. Zakhira. Oke. Itu ya. Jadi gitu ya. Jadi pertama tuh ini teman-teman di berdaya saing itu dimulai dengan usaha kita laku. Artinya tuh apa yang kita tawarkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan si user, bahwa produk itu memang dibutuhkan user gitu loh. Itu adalah langkah pertama bagaimana usaha kita berdaya saing. Usaha kita, produk kita itu benar-benar mau dibeli sama orang lain. Tuh. Itu dulu yang perlu ditekankan. Artinya, ketika kita ingin mengetahui apakah usaha kita benar-benar dibutuhkan oleh orang lain, bahwa kita harus memahami bahwa karakter ataupun tipe user yang mau kita bidik itu jelas gitu ya. Jangan nggak jelas apakah mereka tuh apakah mereka tuh mau emang pengguna mereka tuh ekonomi menengah ke atas. Kalau menengah ke atas berarti mereka sudah ada pengguna yang lainnya, dia pelanggan dan sebagainya gitu ya. Berarti kita nggak relevan lagi dong membidik kelas tertentu gitu ya. Mungkin kita bisa mencari niche market yang lain nih. Kira-kira ada nggak sih sekelompok user yang mereka itu mau menggunakan produk UMKM, tapi kualitasnya juga bagus, dan mereka juga belum menggunakan produk yang lain seperti itu. Ataupun juga mereka punya ketertarikan terhadap usaha yang kita jalani seperti itu. Jadi itu mungkin di awal itu kita perlu mendefine user dengan jelas gitu ya. Itu. Dan itu langkah awal kita punya usaha yang berdaya saing gitu ya. Barulah nah yang kedua,
saya ngelihat UMKM tuh nggak bisa jual murah. UMKM tuh kenapa? Karena kita sumbernya sedikit, orangnya sedikit, tenaganya sedikit. Maka yang bisa kita lakukan kalau teman-teman ingin berdaya saing ya berarti dengan kualitas yang bagus, berarti kita jangan sampai ngasih harga murah gitu. Atau kalau mungkin memang harga murah berarti teman-teman mencari user yang relevan gitu, yang mereka mau menerima harga murah dengan kualitas tertentu seperti itu. Seperti itu mungkin. Iya ya, harus daya murah, daya beli. Iya. Nggak apa-apa teman-teman, ini jadi trade off aja. Oke, kalau harga murah berarti konsumen saya jangan sampai orang yang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas dong gitu. Atau kalau mau harga tinggi berarti teman-teman cari kelompok user yang kualitasnya tinggi, premium, cari kelompok user yang punya kemampuan daya beli yang bagus, tapi juga mereka mungkin belum menjadi pelanggan loyal produk-produk yang sudah ada seperti itu. Gitu ya. Jadi kita juga harus melihat ini ya Kang ya, customer kompetitor ya. Betul. Iya betul, ini betul Oriza. Ini kita kalau Oriza itu mungkin punya niche market yang sangat niche gitu ya, sangat niche banget. Ya nggak apa-apa, itu bisa menjadi satu circle gitu spesifik, dan tinggal kita cari circle seperti itu tinggal di mana aja sih di dunia ini tuh. Nah, kita tinggal nyari itu aja. Misalkan, kita menemukan satu circle, misalnya wanita berumur 40 tahun yang punya karakter gini. Ternyata di situ ada circle orang kayak gini loh. Kemudian kita cari orang-orang seperti ini itu ada berapa juta sih di Indonesia atau di dunia ini gitu. Nah, itu jadi market kita gitu, Oriza. Iya, nggak apa-apa. Ternyata satu circle, tapi kemudian kita cari melalui data mereka tuh ada berapa jumlahnya di Indonesia gitu. Monggo siapa ini tuh Krisda, bisa ada yang mau komen? Tuh ya, mantap sih ini. Ini sudah ada timnya juga ya, Krisda. Ini udah jalan belum Krisda usahanya? Krisda, usahanya udah jalan, monggo boleh open mic. Wah, udah berapa lama Krisda? Tadi aku di mute, admin. Kris. Nah, mangga open mic. Ya, bagaimana Kang? Udah berapa lama Krisda usahanya? Baru berjalan beberapa bulan ke belakang, 3 bulan, maju 3 bulan. Oke, yang dijual apa aja Krisda? Berbagai bidang pakaian seperti gamisan, kerudung, busana muslim. Oke, range-nya berapa? Berapa harganya? Untuk harga? Iya. Untuk harga kalau dari kita batas minimal paling mahal sekitar 150 sampai 200. Itu dijual beli sendiri atau gimana produknya? Produksi sendiri Kang, kalau waktu kemarin masih awal-awal karena kita belum nemu konveksi yang bisa bekerja sama dengan kita, jadi kita baru ambil dari grosir-grosir besar. Tapi alhamdulillah kemarin udah nemu konveksi yang mau kerja sama, udah kayak tanda tangan saya mau sesuai kesepakatan dari kita mau gimana, dari konveksi mau gimana, dan alhamdulillah kita udah bisa produksi sendiri. Oke, yang desainnya siapa? Desainnya ada saya bersama tim 2 orang bagian desain, teman rekan kuliah juga. Oke. Siapa target usernya tuh? Targetnya gimana Kang suaranya? Ya, target pembelinya siapa? Target pembelinya siapa? Target pembelinya ada keluarga. Pertama ya keluarga, kita nawarin dulu dari pihak keluarga. Pasti kan keluarga pun kalau dalam bidang pakaian pasti membutuhkan seperti untuk acara-acara. Kemudian ada sahabat, teman, kerabat. Kemudian sasarannya remaja. Terus saya pun ada santri-santri, kebetulan kan saya dulu sempat mondok
Jadi alhamdulillah ada kenalan teman satu pesantren dan mau diajak kerjasama gitu. Jadi sasarannya santri. Oke, jadi kalau dipersonifikasi si target itu wanita berumur berapa, apakah dia mahasiswa atau sudah atau sudah bekerja dan gaji berapa gitu. Kira-kira siapa tuh? Halo, Krista. Krisdanya menghilang kah? Bentar. Unmute, katanya di mute lagi, Dinar. Oh, ada lagi ya? Padahal udah wow. Udah, monggo Krisda. Untuk sasarannya dari usia ada anak dari usia 5 sampai 15 tahun, kemudian remaja dari usia 16 sampai 20 tahun dan dewasa dari 20 sampai 40 tahun. Oke. Berarti tadi anak itu berarti itu bukan target tapi mungkin kita nge-target ibunya gitu ya. Iya. Ya, jadi oh iya karena mereka nggak punya keputusan beli kan, yang beli itu ibunya gitu. Jadi kita menarget ibunya, jadi bukan anaknya seperti itu. Jadi tapi Iya, bagus itu bisa yang penting nggak apa-apa sekarang dijalanin dulu aja. Jangan nitip saya jangan lupa untuk mengcapture data gitu ya, misalkan yang selama ini punya itu yang beli itu siapa, umurnya berapa gitu, dan segi ekonominya gimana seperti itu. Sehingga nanti kalau nanti Krisda udah besar, udah cukup berkembang usahanya, ingin melakukan digital marketing, nanti ketika memilih target pembeli itu bisa jelas seperti itu. Karena ketika kita melakukan digital marketing seperti itu, kita perlu mendefine dengan jelas siapa sih usernya itu. Umurnya berapa tahun, tinggal di mana, seperti apa karakteristiknya, kayak gitu. Oke. Siap, makasih Krista. Oke, ini ada Pak Riza nanya lagi. Kamu mau bertanya, misalkan kita menjalankan ide usaha, kita lebih baik prioritasnya cari perluasan pelanggan dulu, atau kita sudah bisa targetin revenue. Nah ini teman-teman, jadi kayak sekarang itu dunia apa ya? Dunia startup itu dunia tipu-tipu gitu ya. Kalau teman-teman lihat banyak banget startup yang udah unicorn itu kadang mereka itu belum profitable, belum untung gitu ya. Karena kenapa? Karena sekarang itu mungkin ada KPI baru terkait metodologi evaluasi bisnis itu bukan terkait kita punya aset berapanya, tapi kita punya berapa juta user gitu ya. Karena itu bakar uang dengan harapannya bisa nge-grab lebih banyak user pengguna kepada produk, apalagi produk digital seperti itu, yang mereka itu tidak terlalu melihat revenue gitu ya. Itu kan kayak dunia fana gitu ya. Tapi kalau kemungkinan real usaha mah ya salah satu yang perlu kita kuat itu bukan hanya di user, tapi kita punya revenue yang sustainable gitu. Jadi kalau saran saya memegang prinsip yang penting itu bagaimana kita bisa menciptakan revenue model yang sustainable, yang bisa ngejaga kita tiap bulan gitu. Kayak gitu. Jadi nggak kayak bisnis yang start kayak gini ya, bakar uang, revenue model nyari user yang sebanyak-banyaknya seperti itu. Tanpa melihat bahwa di segi profit kita nggak profit kayak gitu. Kayak gitu mungkin. Monggo teman-teman. Baik, terima kasih Kang. Ya, udah asal ya? Ya, Kang, udah asar. Paling kalau untuk Kang Taufik, cukupkan dulu ya Kang ya? Ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Taufik. Ini nanti adik-adik awardia ada briefing dulu sebentar. Oke, siap. Untuk pekan depan, materinya tentang apa Kang? Mastering problem identification gitu. Oh, iya. Itu gimana tuh Kang? Jadi saya baru belajar juga bagus banget materinya. Jadi bagaimana kita punya beberapa mindset dalam mendefine masalah gitu ya.
masalah yang mana sih? Ini tuh apakah simptom, apakah masalah, apakah gejala atau masalah gitu. Sehingga nanti kalau teman-teman berhadapan dengan case-nya bisnis, ini bisa kita ketahuan, ini tuh masalah atau gejala ya. Gitu. Jangan sampai kita cuma bikin solusi untuk ngobatin gejala gitu. Padahal kita perlu bikin solusi untuk ngobatin masalah gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi bagaimana kita mencari akar masalahnya, kemudian gimana cara metodologi berpikirnya, kayak itu. Nah, itu. Oh, baik. Siap, Bang. Ya. Nah, kalau seperti itu teman-teman, pekan depan terakhir kelasnya. Jadi insya Allah untuk teman-teman yang belum melengkapi BMC, segera dilengkapi ya. Yang sudah siapa aja tadi juga yang belum tepat, ada yang ini ya, tadi juga yang sudah, ada yang belum tepat ya Kang ya. Nah, ya betul. Kita benahi bareng-bareng nanti yang sudah, yang belum critical thinking juga ya, mantap. Baik, terima kasih Kang Taufik kalau seperti itu ya. Insya Allah pekan depan masih ketemu, teman-teman masih bisa bertanya untuk pekan depan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang berikutnya. Kang Aceng kemana nih? Bentar dulu. Oh, ada. Hadir. Aduh, koneksinya teh, mohon maaf. Ini nge-hotspot. Ya. Udah masuk sesi itu ya? Diskusi juga udah terlewati, tinggal sesi yang terakhir ya teh? Sebentar, saya tanya dulu. Udah Dinar? Ya betul, Kang Aceng. Bentar. Nggak ada orangnya. Kang Indranya udah hadir? Belum. Oh, belum. Atau mau diwakili sama Teh Dinar? Sama Teh Hana aja. Kang Taufik sudah. Teh Hana, mangga. Sini ada Teh Dinar atau Teh Hana yang akan memberikan sambutan dari tim LBB. Dipersilahkan. Atau gimana ya, karena udah asar, Teh Dewinya ada nggak ya? Coba aku telepon dulu sebentar. Mana Teh Hana? Teman-teman, karena udah asar, gimana nih teknisnya ya? Nggak apa-apa. Atau mau minggu depan Yes. sambutan dari Kang Indranya langsung? Atau Foto dulu? aja, Oh ya. iya, foto dulu aja. Aceh. Foto dulu aja ya, Teh Hana. Nanti Teh Hana yang ambil screen-nya. Saya yang kasih aba-aba. Di sini ada 5 slide ya. Coba teman-teman semua yang bisa on cam terlebih dahulu. Sesi-sesi terakhir. Oke, saya kasih aba-aba nih. Untuk yang slide pertama, Teh Hana siap, Teh Hana? Siap, Kang. Oke. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Slide keduanya boleh. Siap-siap. 1, 2, 3. Slide ketiganya selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Slide keempat, Hana. 1, 2, 3. Slide terakhir, slide 5. 1, 2, 3. Udah ya, Teh Hana, untuk fotonya? Udah. Bagaimana nih, Kang Indra? Belum masuk ya? Atau mau nanti lagi? Oh, ada Teh Dewi katanya. Gimana? Ada Teh Dewi. Oh, Teh Dewi. Baik, terakhir ya, ada yang ingin disampaikan dari tim LBB dan diwakili oleh Teh Dewi. Enggak, Teh Dewi, waktu dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar? Warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Teh.
Terima kasih kepada Kang Aceng atas